dan BNN RI langsung ambil tindakan. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Kita bongkar aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Jadi hari Sabtu kemarin itu Tenovi beserta timnya hadir dari Jakarta ke Bandung ke kediaman saya dengan maksud dan tujuan untuk nih Gus, Tenovi udah nggak main-main gitu ya. Agus udah kurang ajar gitu. Gue sebagai masyarakat biasa mau menanggapi press conference-nya si Tenovi itu yang terbaru gitu kan. Menurut gue gini ya, sebagai orang yang ibaratnya kita masa udah ditolong gitu kan, seharusnya kalau orang yang punya adab sama etika gitu ya. Ini coba deh Banopi jadi Agus yang sakit ya, atau enggak Agus jadi Banopi deh gitu katanya. Terus gue jadi siapa dong? Gue jadi siapa? Jadi siapa gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Ya guys, kalian masih ingat gak kemarin itu Novi juga pernah melakukan tes urin untuk membuktikan tantangan dari seorang pengacara Agus yang mengatakan Novi ini terlibat kasus narkoboy atau positif narkoboy. Nah, sekarang juga untuk membuktikan tantangan yang selanjutnya dari rambut. Di sini Novi sudah melakukan tes rambut untuk dicek apakah nanti terbukti dia positif narkoba atau tidak. Nanti kita bakal tunggu ya guys ya, apalagi nanti ini pengacaranya Agus yang menantang rambut Novi ini. Kalau memang tidak terbukti nanti Novi ini positif narkoba, maka kita wajib cari pengacara Agus yang mengatakan Novi ini positif narkoba. Kita serang guys, dan juga dia harus bertanggung jawab atas ucapan yang disampaikan bahwa Tenovi ini positif narkoba. Jadi hari Sabtu kemarin itu Tenovi beserta timnya hadir dari Jakarta ke Bandung ke kediaman saya dengan maksud dan tujuan untuk diskusi terkait permasalahan donasi ini, disertai membawa dokumen-dokumen terkait, membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus yang saat ini sedang bergulir, yaitu permasalahan donasi, disertai untuk penunjukan surat kuasa lawyer. Namun teman-teman, saat ini teman-teman juga harus mengetahui bahwa Tenovi juga sudah memiliki lawyer yang kebetulan adalah paman kandung beliau. Beliau adalah lawyer senior yang saya yakin bahwa beliau akan melihat case ini lebih secara detail gitu. Namun saya ingin menceritakan bahwa hal pertama kali yang saya pelajari dari dokumen-dokumen yang Tenovi bawa adalah mutasi rekening koran yayasan. Bahwa itu yang menurut saya adalah hal yang paling penting, yang paling krusial dalam permasalahan ini. Itu yang saya pelajari adalah ketika alur transaksi keuangan dari rekening koran Agus yang berpindah saat itu ke rekening yayasan. Teman-teman, uang yang berpindah dari rekening Agus ke rekening yayasan adalah utuh, tidak dipergunakan oleh pihak yayasan selain daripada kepentingan pengobatan matanya Agus. Saya pegang datanya, namun saya tidak mau mendahului Tenovi untuk membuka mutasi rekening koran tersebut ke publik. Mungkin besok hari Senin karena akan ada press conference, mungkin Tenovi akan membuka seluruhnya dengan gamblang di publik. Saya tidak mau mendahului, pada prinsipnya uang tersebut masih utuh. Jadi memang sudah terpakai untuk pengobatan matanya Agus. Yang saya maksud utuh adalah tidak dipergunakan oleh Tenovi atau tidak dipergunakan oleh pihak yayasan di luar daripada kepentingan pengobatan matanya Agus. Kemarin saya melihat itu WhatsApp dari istrinya Agus ke Tenovi, itu dikirimkan bill rumah sakit. Selanjutnya oleh Tenovi dilakukan reimburse dari pihak yayasan untuk mengganti biaya pengobatan matanya Agus. Saya sudah melihat bahwa alur transaksi keuangannya semuanya detail dan ada invoice-nya. Namun kembali tadi bahwa saya tidak bisa membuka ke publik, saya tidak mau mendahului apa yang belum disampaikan oleh Tenovi. Namun maksud dan tujuannya adalah jangan sampai pihak yang benar pada akhirnya menjadi salah karena berkembangnya opini-opini liar di publik yang tidak berdasar. Jadi
tidak boleh zolim kepada orang yang niatnya baik. Teman-teman jangan melupakan bahwa tujuan awal uang ini digalang, donasi ini digalang adalah tujuannya mulia untuk menyelamatkan Agus. Iya guys, dari hal tersebut kita bisa mencerna bahwasanya Teh Novi sekarang sudah punya pengacara guys, yaitu pamannya sendiri dan juga sudah senior. Semoga saja dengan didampingi pamannya Novi ini, seorang pengacara hebat juga, bisa membantu menyelesaikan kasus ini. Kita berharap semoga berdamai ya antara Teh Novi dan Agus ini. Namun kalau Agus ini tetap kekeh bersama pengacaranya melaporkan Teh Novi, kita juga berharap semoga Teh Novi juga bisa melaporkan balik atau nuntut balik Agus dan pengacaranya tersebut. Karena gimana ya guys ya, Teh Novi ini sudah sangat-sangat baik, sudah sangat-sangat sabar. Dia dilaporkan loh oleh orang yang dibantunya seperti itu. Namun kalau memang si Agus ini tidak mau mencabut LP, ya udah guys, kita lebih baik mendoakan Teh Novi ini melapor balik aja seperti itu. Dan juga diinformasikan bahwasanya uang donasi yang dikembalikan ke yayasan itu utuh tanpa berkurang sepeser pun, tanpa digunakan sedikit pun. Jadi masih utuh uang yayasan tersebut. Jadi tidak ada Teh Novi ini memakai uang itu atau penyalahgunaan atau kecurangan-kecurangan ya guys, karena masih utuh uang yang dari donasi Agus tersebut yang sudah dibalikan ke yayasan. Nih Gus, Teh Novi udah nggak main-main gitu ya. Agus udah kurang ajar gitu, ngehina Teh Novi, terus nuntut Teh Novi dan bla bla bla. Agus sudah nggak tahu diri. Jadi kalau Agus dipidana, dipenjara, nanti ngomongnya gini, Agus sedih, Agus sedih, Agus sedih di penjara, Agus sedih, Agus sedih, Agus sedih di penjara. Makanya stop dramanya, please. Ya, pengacaramu itu udah dipecat, Pak Atabas sudah mundur. Ya, tolonglah dramanya cukup. Minta maaf ke Teh Novi sama donatur. Oke? Siap, kawan. Agus sedih di penjara. Gue sebagai masyarakat biasa mau menanggapi press conference-nya si Teh Novi itu yang terbaru gitu kan. Menurut gue gini ya, sebagai orang yang ibaratnya kita masa udah ditolong gitu kan, seharusnya kalau orang yang punya adab sama etika gitu ya, kayak sadar diri gak sih seharusnya gitu loh, kayak lu tuh udah dibantu gitu loh, tapi lu malah gak tahu diri, malu ngaporin orang yang ngebantu lu gitu. Kayak gue takutnya nih si Teh Novi ini bakalan kayak trauma, gak mau bantuin orang lagi gitu loh. Kayak sedih gue ngeliatnya kan, tadi kayaknya dia tuh sampai kayak nangis gitu kan waktu pas press conference itu. Dan dia bilang juga bahwa katanya baru pertama kali kejadian kayak gini gitu loh, orang yang dibantu bermasalah. Ya semoga masalahnya cepat kelar. Pokoknya yang terbaik buat Teh Novi. Jadi kasusnya Agus yang disiram air keras itu kayaknya tambah panjang ya, kagak selesai-selesai gitu maksudnya ya. Karena tadi gue bisa lihat video ya, video Agus lagi nangis-nangis ya, komplain sama Teh Novi ya. Teh Novi baik katanya, tapi kenapa harus begitu? Kenapa harus Teh Novi menghancurkan kebaikan Teh Novi dengan begituin keluarga Agus, katanya gitu. Terus dia nangis, terus katanya coba deh Mbak Novi jadi Agus yang sakit ya, atau enggak Agus jadi Mbak Novi deh gitu katanya. Terus gue jadi siapa dong? Gue jadi siapa? Jadi siapa gue? Ya guys, jadi memang banyak sekali ya guys netizen atau warga Indonesia itu yang geram terhadap tindakan yang Agus ambil, dimana Agus ini terkesan tidak punya adab dan etika, dimana dia melaporkan loh orang yang telah baik dan membantu menggalang donasi untuk pengobatan mata Agus. Netizen ini khawatir suatu saat Teh Novi tidak mau lagi membantu orang yang membutuhkan. Seperti sekarang ya, dia telah berjuang membantu Mas Agus ini untuk kesembuhan matanya, tetapi malah dibalas jauh lebih sakit dari yang Teh Novi lakukan terhadap Agus ini. Seperti itu, dia malah melaporkan. Itu tidak main-main loh guys, melaporkan orang yang telah membantunya. Takutnya nanti Mbak Novi ini punya trauma, sehingga dia tidak mau lagi berurusan dan membantu orang-orang lemah. Padahal dengan kemunculan Mbak Novi, harusnya kita bersyukur masih ada orang yang peduli kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, atau orang-orang di luar sana yang tidak mempunyai
power untuk bisa menemukan jalan agar dia itu bisa berobat seperti itu. Pribadi, menurut saya kita nggak usah bicara hukum deh, kita bicara bagaimana pertanggungjawaban seorang manusia aja deh. Kalau Anda manusia, Anda pasti punya rasa sense of human itu Anda pasti ada begitu ya. Jadi kalau memang ada seseorang yang sudah melakukan kesalahan, untuk mengantisipasi, ya tentunya Novi, ayo silakan uangnya serahkan kembali ke yayasan, biar yayasan yang membantu mengelola uang tersebut, membantu agar uang tersebut bisa tersalurkan tepat sasaran. Jangan pula uang tersebut dipakai untuk transfer ke dia gitu. Ya sama aja kan ujung-ujungnya kan. Nah mungkin Agus itu berharap uang itu transfer ke rekening pribadi kembali ke Agus loh. Itu sama dengan itu namanya 11-12 itu sama aja itu dengan kejadian awal kan begitu. Sehingga terbukti pada saat katanya sempat Agus berobat ke rumah sakit, dibayarkan kan oleh pihak yayasan. Yayasan katanya mengeluarkan uang kan, dari pihak Novi juga mengeluarkan uang kan begitu ya. Jadi intinya apa yang sudah dilakukan oleh Novi justru itu adalah baik bentuk daripada seseorang yang bertanggung jawab ketika berucap di dalam ruang publik. Justru kalau Novi tidak lakukan itu, masyarakat malah marah loh dengan Novi. Ya gara-gara lu sih, lu memperkenalkan Agus sih ke publik, lu menunjukkan bahwa Agus itu penuh terjolimi begitu ya. Akhirnya kami ini tergugah hatinya ingin donasi kepada Agus kan begitu, gara-gara lu sih. Nah itulah yang membuat akhirnya si Novi membuat satu tindakan yang menurut saya sudah sangat tepat sekali, di mana dia segera mengambil tindakan agar uang tersebut sesegera mungkin dikelola kembali begitu. Karena ya guys, jadi inilah statement dari Pablo Benua di mana dia bakal menyiapkan banyak pengacara untuk mendukung Tenovi dan melaporkan balik Agus karena menurutnya Agus ini di posisi yang salah. Ya guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai berita Agus dan Tenovi. Semoga saja dengan adanya pengacara Novi sekarang semoga bisa membantu Tenovi untuk menyelesaikan kasus ini, karena kasihan juga guys, Tenovi itu orang baik, dia masih banyak tugas untuk membantu orang lain yang membutuhkan, bukan hanya Agus aja. Semoga dengan ini tidak trauma ya Tenovinya, dan tetap membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang lemah di luar sana. Dan tentunya Tenovi tetap semangat, tetap menjadi orang baik. Dan saran kami, jika memang si Agus dan pengacara tersebut tidak mau mencabut laporannya, lebih baik untuk balik saja seperti itu. Guys, itulah beberapa berita mengenai Agus dan Tenovi. Lantas bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.